Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saudaraku seiman, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai penjelasan atas petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Ikhwatal iman, ayat di atas menunjukkan betapa agungnya bulan Ramadan dan betapa eratnya keterkaitan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan yang amat besar dengan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda antara hak dan yang batil. Maka dari itu ikhwatal iman, sangat dituntut bagi seorang hamba di bulan Ramadan untuk lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak membaca, mentadabburi, memahami, dan mengamalkan. Hal ini seperti yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mempelajari Al-Quran setiap malam dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, karena Nabi SAW ajwadun nas bil khair. Adalah Nabi SAW begitu dermawan, ya, paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, tatkala ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailah fi Ramadan hatta yansah wa ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dan tatkala malaikat Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menemuinya setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian beliau membacakan dan menyampaikan Al-Qur'an. Fa'idha laqihu Jibril, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan tatkala malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi SAW dan menyampaikan Al-Quran, kana ajwadun nas bil khair, maka Nabi SAW lebih cepat untuk mendatangi kebaikan tersebut dan lebih cepat min rihil mursalah, lebih cepat dibandingkan angin yang berhembus. Lihat bagaimana semangat Nabi SAW dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam mempelajari Al-Quran. Maka ya ikhwatal iman azanallahu hukum jami'an, bisa kita bayangkan, membaca Al-Quran saja pada dasarnya sudah dapat mendatangkan banyak pahala dan kebaikan bagi seorang hamba. Perhatikan hadis berikut. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah walil hasanati bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, yang mana satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Nabi SAW menjelaskan, alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga tatkala dia membaca alif lam mim, dia sudah mendapatkan 30 kebaikan. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, Nabi SAW bersabda, man qara'a mi'ata ayatin fi lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, kutiba qunutu lailah, maka akan ditulis baginya salat sepanjang malam. Perhatikan kedua hadis di atas yang menunjukkan akan keutamaan besar membaca Al-Quran. Bagaimana tatkala itu dilakukan di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang akan dilipat gandakan berbagai macam kebaikan dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, tingkat kebaikan seorang hamba itu berbanding lurus dengan kedekatannya dengan Al-Quran. Semakin dekat, maka semakin tinggi kebaikan seorang hamba. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada para asatidzah kita, mana yang lebih utama di bulan Ramadan ini?
Apakah memperbanyak membaca Al-Quran, otomatis tertuntut untuk lebih mempercepat bacaannya, atau membaca dan mentadabburinya, mempelajarinya, sehingga hal tersebut akan memperlambat proses membaca Al-Quran. Maka ikhwatal iman, para ulama menjelaskan bahwa seorang hamba itu dituntut dua hal terhadap Al-Quran. Yang pertama, mentadabburi Al-Quran. Bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan sindiran kepada orang-orang yang tidak mau mentadabburi, mempelajari, mengkaji Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mau mempelajari dan mentadabburi Al-Quran? Apakah di hati mereka terdapat penutup, kunci? Maka berdasarkan hal ini kita dituntut untuk mempelajari, mentadabburi Al-Quran. Kemudian tuntutan yang kedua adalah kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran sebagaimana hadis yang telah kita bacakan di atas. Sehingga pada dasarnya di bulan Ramadan dua hal di atas merupakan agenda rutinitas kita seharusnya, yang mana kita dituntut untuk memperbanyak membaca Al-Quran, dan di satu waktu kita juga dituntut untuk mentadabburi dan mempelajari Al-Quran. Akan tetapi kalau seandainya di waktu-waktu tertentu kita memiliki waktu yang terbatas, ya, yang mana kedua hal tersebut harus dipilih antara membaca dan mentadabburi atau membaca dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka mana yang dipilih? Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, maka yang dilakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Maka ikhwatal iman, raih kemuliaan, raih keberkahan dan pahala yang melimpah di bulan Ramadan, di antaranya dengan cara mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.